Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara saya menanam keki anggrek dendrobium di musim hujan seperti ini agar anggrek dendrobiumnya dapat tumbuh dengan baik, segera tumbuh tunas baru dan akarnya pun tetap sehat. Di saat musim hujan seperti ini, seringkali kita dapati keki tumbuh stagnan. Karena sebenarnya sudah saatnya untuk di-split dari induknya. Di sini saya akan menggunakan dua ID, yaitu untuk anggrek dendrobium dengan ID mawar merah dan GKI brown. Untuk langkah yang pertama, supaya nanti kita tahu KTP atau ID dari anggrek ini, maka saya akan menuliskan nama dari anggrek dendrobium tersebut dengan label yang nanti akan saya pasangkan pada tanamannya. Hal ini untuk mempermudah kita pada waktu mengenali nama dari masing-masing anggrek tersebut. Di sini caranya tinggal kita gunting menggunakan gunting yang cukup besar sehingga mengguntingnya pun cukup mudah. Di sini salah satu kekinya sudah saya beri papan pakis sehingga pada waktu dipotong tinggal kita taruh di tempat yang kita inginkan untuk pertumbuhan selanjutnya dari anggrek dendrobium tersebut. Untuk selanjutnya, ini untuk keki selanjutnya saya potong juga. Kemudian terlihat bahwa di sini akar-akarnya mulai tumbuh stagnan. Untuk selanjutnya, ini merupakan keki dari tanaman dendrobium mawar merah. Di sini saya juga akan mulai memotongnya. Akar-akarnya sudah cukup panjang dan kita lihat ujung-ujungnya masih hijau sehingga masih bagus untuk pertumbuhan akar dari keki ini. Nah, di sini setelah saya potong semuanya, saya siapkan untuk labelnya. Saya pasangkan ke masing-masing anggrek supaya masing-masing anggrek memiliki ID atau KTP untuk anggrek ini. Jadi sahabat semua, untuk keki ini ukurannya sudah cukup panjang. Ini menggunakan ubin 40 cm dan apabila kita bandingkan posisinya sudah cukup panjang. Kemudian ini untuk keki yang menggunakan papan pakis sudah siap kita taruh ke tempat yang diinginkan. Kemudian untuk yang mawar merah nanti akan saya tanam ke pot. Kemudian untuk GKI brown yang satunya nanti akan saya tanam di pohon. Dengan menggunakan ketiga cara tersebut sehingga itu bisa menjadi pilihan sahabat semua. Langkah selanjutnya di sini saya menyiapkan vitamin B1 yang berfungsi untuk mengurangi stres pada tanaman. Kemudian fungibakter yang berfungsi untuk mengatasi jamur dan bakteri pada tanaman. Nah, untuk dosis yang digunakan di sini dikatakan 2-4 cc untuk 1 liter air. Kemudian untuk vitamin B1 saya juga akan menggunakan dosis yang sama. Karena ini vitamin B1-nya menggunakan bahasa asing dan saya tidak mengerti. Namun pada umumnya dosis yang digunakan juga hampir sama dengan pada waktu kita menggunakan vitamin B1 pada umumnya. Nah, di sini saya telah menyediakan wadah yang berisi air. Ini wadahnya tidak terlalu besar, paling hanya berisi sekitar setengah liter. Sehingga penggunaan fungibakternya hanya sedikit saja ya sahabat semua, cukup 1/5 dari sendok makan ini. Kita ketahui bersama bahwa ukuran standar 1 sendok makan adalah 15 ml. Kemudian untuk vitamin B1-nya saya juga menggunakan yang tidak terlampau banyak, segini saja ya sahabat semua. Kemudian kita campurkan dengan air sampai cukup merata.
dan warna airnya pun tetap jernih. Dari air ini nanti akan saya gunakan untuk merendam dari masing-masing akar anggrek ini. Nah, kita lihat bahwa batang dari Dendrobium ini terlampau panjang untuk masuk ke dalam wadah. Cara yang pertama, kita bisa siram-siramkan untuk air campuran fungisida bakterisida dengan vitamin B1, namun agar lebih mudah saya akan memotong dari batang Dendrobium ini sehingga batangnya bisa masuk ke dalam wadah agar lebih mudah dalam perendaman. Perendaman bisa dilakukan selama 15 menit sampai air dari air campuran fungibakter dan vitamin B1 ini benar-benar terserap oleh anggreknya, sehingga akan mempermudah anggrek tumbuh dengan baik, tidak stres, segera tumbuh tunas dan akar baru, dan terbebas dari fungisida dan bakterisida. Apalagi saat ini musim hujan, gangguan bakterisida sangat sering terjadi, sehingga seringkali di musim hujan ini anggrek-anggrek akan membusuk karena terkena bakteri. Lah, untuk mencegah hal tersebut, maka untuk perawatannya, pemberian fungibakter kita lakukan seminggu 2 kali dengan cara dispray ke seluruh bagian tanaman. Kemudian untuk potongan batang Dendrobium ini tidak usah dibuang karena di bagian ujungnya masih ada hijaunya. Siapa tahu nanti dari batang ini akan tumbuh keki baru. Ini untuk anggrek yang mawaret, akarnya cukup panjang dan masih hijau di bagian bawahnya. Kita lakukan perendaman juga selama 15 menit atau bisa lebih, maksimal 30 menit. Jika dirasa sudah cukup, bisa kita tiriskan. Air ini bisa kita gunakan bergantian untuk 3 tunas anggrek ini ya sahabat semua. Tidak harus masing-masing anggrek dengan satu wadah. Jadi bisa kita gunakan bergantian. Nah, ini karena telah menggunakan papan pakis, tentu saja wadahnya tidak mencukupi. Nah, di rumah sahabat semua bisa menggunakan wadah yang lebih besar. Kemudian nanti untuk dosis penggunaan fungibakter dan vitamin B1 bisa disesuaikan dengan air yang digunakan. Nah, ini kita siram-siramkan sampai benar-benar basah dan kandungan dari vitamin B1 dan fungibakter ini bisa meresap ke akar tanaman dari anggrek ini. Untuk cara yang pertama, saya akan menanamnya menggunakan pot yang terbuat dari plastik. Pot plastik dengan bagian bawah ada lubang-lubang yang cukup banyak. Di sini saya akan menggunakan media pecahan genting dan arang. Kita taruh anggreknya di bagian tengah, kita pastikan akarnya tidak patah, sehingga kita masukkan secara perlahan-lahan untuk mulai dari pecahan genteng, melingkar di samping kanan kiri dari anggrek Dendrobium ini. Kita lakukan satu persatu untuk mempermudah menaruh dari pecahan genting ini. Kemudian kita tambahkan pula arang. Di sini saya menggunakan media-media yang poros air. Artinya media-media tersebut tidak menyimpan air. Nah, apabila sudah cukup, kita pastikan anggreknya tegak ke atas, tidak goyang, sehingga akan tumbuh dengan baik, tidak stres karena goyangan dari medianya. Dengan media ini penyiraman bisa kita lakukan setiap hari. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya akan menanam anggrek ini di pohon, agar nanti anggreknya dapat tumbuh subur seperti anggrek yang telah saya tanam sebelumnya. Di sana terlihat sudah mulai muncul spike dan knopnya juga sudah mulai tampak. Di sini akar dari Dendrobium menempel ke batang tanaman. Nah, ini keki saya tempelkan seperti ini, akan saya tali menggunakan plastik. Kita pilih bagian dari
pohon yang memang masih kosong, belum ada tanaman anggrek lainnya. Ditali di dua sisi bagian bawah dan atas secara kuat sehingga anggreknya tidak goyang-goyang juga dan akan tumbuh dengan baik. Untuk penanaman anggrek ini tidak saya tambahkan media lainnya, cukup ditempel di pohon seperti ini. Kemudian penyiraman juga bisa kita lakukan setiap hari. Nah, sahabat semua, itu cara saya menanam anggrek Dendrobium. 3 cara menanam anggrek Dendrobium telah saya sampaikan ya sahabat semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan anggrek-anggrek sahabat semua dapat tumbuh dengan baik, akarnya pun tumbuh dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.